Selanjutnya, Claresta akan mengunjungi Kulon Progo, daerah di sisi barat Sungai Progo yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani kelapa. Ada satu permainan tradisional yang menarik untuk diikuti kali ini, ngelarak-belarak. Jadi untuk membuat belarak, pelepah kelapa ini dipilih karena dia kuat tapi ringan. Ngelarak-belarak berawal dari kebiasaan warganya yang beraktivitas sebagai penyadap nira kelapa. Ini setirnya udah jadi, sekarang mau test drive. Permainan dilakukan di lapangan dengan panjang setiap sisinya berukuran 20 x 20 meter. Setiap sudutnya diberi hiasan bendera kecil untuk memperindah penampilan. Di tengah lapangan diberi 4 tiang dengan ukuran lebih kecil. Jarak tiap sisinya sekitar 60 x 60 cm. Di dalamnya terdapat 3 atau 5 bumbung yang nantinya akan diperebutkan oleh kedua kelompok. Saya mau cobain. Saya mau coba jadi joki. Ternyata nggak semudah itu buat jaga keseimbangan di atas belarak ini. Tadi pas belokan saya malah kejungkel. Terus ditambah lagi tadi pas lagi ngegiring si serabut kelapanya juga licin banget. Sebagai wujud sebuah permainan tradisional, wajib bagi semua generasi untuk terus melestarikannya. Terlebih lagi, ngelarak-belarak sudah menjadi salah satu identitas dari Kulon Progo. Perpaduan olahraga, budaya, dan rekreasi menjadi hal yang bisa dinikmati dalam permainan ini. Ngelarak-belarak juga mengasah keterampilan serta ketangkasan motorik para pemainnya. Waduh. Si Masnya ngerem gak bilang-bilang. Seneng lagi Masnya ketawa, aku kesungkur. Tapi emang seru. Nah tadi saya dikasih tahu. Jadi ternyata pas lagi di belarak itu nggak boleh terlalu berdiri, harus jongkok biar nggak kesungkur. Tapi kalau saya udah jongkok masih kesungkur. Keren Mas. Aduh. Yeay. Iya. Aduh. Bagi masyarakat Kulon Progo, ngelarak-belarak merupakan cerminan hidup berkearifan budaya. Belara atau pelepah daun kelapa dan bumbung atau ruas bambu menjadi media utama permainan tradisional asli Kulon Progo ini. Nah, jadi ngelarak-belarak ini terdiri dari 6 pemain dan masing-masing punya perannya sendiri. Seperti contohnya yang jadi kuda, yang bertiga itu harus bisa lari sekuat tenaga, dan yang jadi joki harus bisa seimbang, pegangan yang kuat, dan gak boleh takut jatuh karena lihat sendiri itu cepet banget sampai ngepot-ngepot. Bukan hanya soal kecepatan, ngelarak-belarak juga menuntut kerjasama tim. Ngelarak-belarak jika disingkat menjadi ngelabrak, yang diartikan mendatangi orang atau sesuatu dengan menggebu-gebu dan penuh keberanian. Maka dari itu, dalam bermainnya harus penuh dengan semangat yang tinggi. Ini baru seru main. Masak kuyup. Tidak hanya di darat, Vika akan mencoba permainan tradisional yang mengandalkan angin. Balap sampan layar merupakan permainan tradisional kebanggaan masyarakat Pagerungan Besar, Sapeken, Madura. Menjadi unik karena alat transportasi untuk mencari ikan ini seringkali dialihfungsikan menjadi sarana adu ketangkasan.
Ini baru seru main Basah Kuyup. Angin menjadi sumber tenaga utama permainan ini. Biasanya lomba dimulai ketika kencangnya angin dapat menggerakkan layar. Satu sampan diisi minimal 2 orang. Satu bertugas memegang kemudi, yang lain mengarahkan navigasi. Sekali perlombaan dilakukan 2 putaran dengan bendera sebagai tanda rutenya. Ini baru keren. Basah Kuyup. Jadi kalau misalnya pas banget dapat anginnya, dia cuma punya katir atau sema-sema ini cuma sebelah. Jadi kalau misalnya dipasang dua-dua, jadinya lambat. Selama perlombaan, angin yang menjadi sumber tenaga tak selamanya stabil. Tinggi rendahnya kekuatan angin harus diperhitungkan. Kecermatan membaca arah angin dan kelihayan mengarahkan kemudi menjadi acuan yang juga harus diperhitungkan jika ingin memenangkan pertandingan. Tak jarang air yang masuk ke dalam sampan menghambat laju kecepatan. Dibutuhkan kerjasama yang solid untuk mengatasi kondisi ini. Bayangin repotnya. Sampan sekecil ini pakai layar sebesar ini. Isi 3 orang. Nah, yaitu jadi memang diperlukan komunikasi yang baik. Kalau enggak, resikonya juga tinggi nih. Perlombaan sampan layar biasa dilakukan pada siang hari atau ketika air laut mulai bergerak pasang. Pada waktu tersebut, intensitas pergerakan angin biasanya mulai kencang. Derasnya arus ombak menjadi tantangan yang harus ditaklukkan tiap peserta. Pokoknya kalau misalnya layarnya di kiri, kita harus duduknya diberatkan ke kanan. Nah, giliran seperti ini terbalik, arah sebaliknya duduknya berat ke kiri. Wah, laju. Pada awalnya, sampan layar atau disebut juga di sini layar gapel merupakan sarana utama untuk mencari ikan di pesisir laut. Selain itu, berfungsi juga sebagai alat transportasi ke pulau terdekat untuk berdagang. Keberadaan perahu mesin tak membuat sampan layar ini punah. Bahkan perahu bertenaga layar ini tetap menjadi simbol kebanggaan masyarakat Pagerungan. Berarti sebenarnya kalau lihat dari dayungnya ini kan mesinnya nih ya, ibarat mesinnya. Dia benar-benar harus fokus. Kalau misalnya lurus, harus betul-betul dijaga lurus. Nah, lihat. Itu kemudinya, Bu. Ini kemudinya. Oke, baik. Itu kemudinya. Ternyata nggak semudah itu buat jaga keseimbangan di atas barang ini. Basah Kuyup. Tercipta dengan sejuta keanekaragaman budaya dan tradisi, membuat Indonesia tidak akan pernah habis memukau dunia. Sejarah masyarakatnya selalu meninggalkan cerita yang dilestarikan dengan abadi oleh para penerusnya. Menelusuri ragam budaya masyarakat tradisional akan dilakukan Shelly di Bali dengan permainan tradisional masyarakatnya.
Inilah salah satu tradisi permainan rakyat masyarakat Buleleng yang lahir dari cerita sejarah peperangan Kerajaan Buleleng melawan Kerajaan Blambangan di Jawa Timur. Jadi kalau ngomongin soal Indonesia dan permainan tradisionalnya emang nggak ada habisnya. Salah satunya menggoak-goakan ini. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak ada batasan dalam permainan ini. Anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, semua boleh ikut serta. Kita lihat ya cowok semua lagi, saya bisa atau tidak, saya akan mencoba. Menggoak-goakan sendiri terinspirasi dari nama burung gagak yang dipercaya gagah berani dan ketika terbang berkelompok saling melindungi. Cara permainan ini cukup sederhana. Tugas raja yang paling depan adalah menangkap pemain paling belakang di barisan. Sedangkan tugas pemain yang berada di barisan paling depan tentu saja melindungi ekornya. Jika raja berhasil menangkap ekor, maka setiap permintaannya wajib dipenuhi oleh kelompok barisan. Oke, sudah kami sudah bayar ya. Ya, sudah. Oke, nanti Mbak bayar di sana aja. Jadi kalau udah dapat ekornya, kita boleh minta apa aja dan langsung dikasih. Kali ini khususan saya dapat buah. Mbak, Ya, mau jadi ekornya nggak? yang dikejar. Iya, biar dapat sensasinya. Boleh. Saya carikan raja cewek juga. Boleh. Satunya, oke? Oke. Saya ketangkap sama rajanya. Udah deh, kita sudah selesai berarti. Rondeng ini lumpur-lumpur semuanya sampai muka. Meskipun cukup menguras fisik karena harus lari-larian di lumpur, namun kebersamaan dan keseruannya bikin ketagihan. Kita mau lanjut lagi, sekarang saya yang mau jaga barisan. Lihat kepemimpinan seperti apa. Karena banyak banget orangnya. Untuk menjaga kelestariannya, permainan berkelompok ini selalu digelar setiap tahun. Tujuannya tak lain adalah untuk menghormati jasa Ki Barak Panji Sakti yang merupakan raja pendiri Kerajaan Buleleng. Setelah ini kita makan-makan ya. Ikuti jejak saya, jejak. Pas makan ini udah nikmat aja gitu ya. Belum selesai nih keseruan bersama masyarakat Desa Panji. Nah, ini dia ayam betutu guling khas dari Buleleng. Di tengahnya ada sambalnya. Tengahnya ada sambalnya ternyata. Masuk Wah, di tanah sayur. ada sayurnya juga. Ya. Jadi ini udah lengkap semuanya. Ya, ini dia. Berat banget. Ayam guling betutu khas Buleleng udah matang. Sekarang kita mau makan dan menikmati kenikmatan makanan ini. Rasanya itu kaya banget. Ada
bumbu bawangnya, terus ada itu jadi pedes tapi enak banget. Jadi cocok banget nih kalau dimakan. Habis main mengguak-guakan langsung makan ayam guling betutu. Ternyata memang bukan isapan jempol semata. Bumbu rempah memang lebih menyerap ke daging ayam. Ikuti jejak saya, jejak kedua. Petualangan Hana Malasan kali ini akan menjelajahi Pulau Sumbawa, pulau eksotis yang memiliki kekentalan budaya. Sebelum dilaksanakan barapan kebo, terlebih dulu dilakukan pemasangan tiang saka. Nah, sebelum memulai pertandingan, para peserta juga harus memutari saka. Karena tiang inilah yang menjadi tujuan peserta barapan. Para peserta berlomba-lomba agar kerbau bisa mengenai tiang saka. Ini juga diciprat-cipratin sama tujuannya untuk memperkenalkan kebo dengan sakanya. Yuk, udah selesai? Nah, sekarang saatnya memulai barapan kebo. Oke, sekarang saya mau nonton dari pinggir pertandingannya. Good luck! Ketika bendera diturunkan dan peluit berbunyi, jadi tanda kerbau harus berlari. Wih, cepet banget ya. Panitia yang di dekat saka akan memberi tanda apakah kerbau mengenai saka atau tidak melalui bendera yang ia pegang. Jadi memang sakanya ini sebelumnya telah diberikan mantra sehingga memang tidak mudah untuk kerbaunya mengenai sakanya. Ya, yang ini pun nggak kena. Di situ tantangannya. Barapan kebo merupakan tradisi turun-temurun yang sudah ada di Sumbawa sejak zaman nenek moyang. Dulu, barapan kebo dilakukan pada saat musim hujan dan menjelang musim tanam. Ayo. Yeah. Jadi memang selain noga atau kayu yang ada di punggung kerbaunya harus mengenai saka, tapi waktu juga menjadi penentu siapa yang akan memenangkan perlombaan ini. Barapan kebo juga jadi ajang melestarikan budaya dan silaturahmi masyarakat. Nah, sekarang giliran saya mau coba, tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu nih, ada alat-alat khusus dan ada namanya juga. Ini namanya lutar ya, ini namanya lutar. Dan yang bentuknya kayak A ini yang nanti akan saya naikin namanya kareng, dan yang menyambungkan antara kerbaunya itu namanya noga. Dan saya jadi jukinya sekarang. Juki saudara Ana, sip. Oke. Yes. Cobain ya. Kasih maju dikit. Gimana nih caranya? Bismillah. Lepas ini. Oh, ini lepas aja. Gini ya? Iya. Gini deh. Ini jangan ini ke sini. Gini. Harus dikuat. Oke. Nah, saatnya sudah tiba untuk mencoba barapan kebo. Deg-degan sih. Masuk ke mata. Wah. Ini seru banget sih. Tapi airnya bau banget. Ya, at least sampai garis finish walaupun gak kena sama sekali ke sakanya. Ini seru banget.
Sekarang saya mau cobain lagi. Ternyata nagih loh. Walaupun tadi jangan. Tapi kali ini saya mau pakai kacamata karena tadi pas cobain yang main sebelumnya mata saya kehalang sama lumpur-lumpur yang ciprat. Wah, ini saya nggak bisa melek karena ketutupan lumpur padahal pakai kacamata. Ini seru sih, rasanya kayak main wahana. Nagih banget pastinya, cuman emang harus hati-hati. Kita harus bisa milih jatuhnya gimana, jangan sampai salah. Seru. Sungguh pengalaman yang luar biasa bisa jadi joki balapan kebo. Ikuti jejak saya. Ternyata nggak semudah itu buat jaga keseimbangan di atas darat ini.